Keuangan Pak Purbaya yang nanti investasi dari negara atau Sani Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dari teman-teman media elektronik. Pertama, tadi Bapak Presiden telah menyampaikan terkait mengatur dan pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan APBN 2027 diarahkan mendorong perekonomian agar tumbuh lebih cepat, lebih tinggi dengan pendapatan negara sekitar 11,82 sampai 12,4% terhadap PDB, belanja negara 13,62 sampai dengan 14,8 dalam ini terhadap PDB dan defisit 1,8 sampai 2,4% terhadap PDB. Pemerintah menerapkan range indikator makro yaitu pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5%, inflasi antara 1,5 sampai 3,5%, yang tercapai dengan koordinasi ketat dari daerah, terutama dari pasok pangan. Dari rupiah di pasar perjalanan range 16.800 sampai 17.500 dipakai. Suku bunga SDN 10 tahun diproyeksikan di level 6,5 sampai 7,3%, dan tentu ini mencerminkan kepercayaan investor yang tinggi terhadap surat utang negara. Ada banyak OECD itu sama dengan $95 per barrel dengan harga listrik minyak sekitar 602 sampai dengan 615 barrel per hari. Sasaran pembangunan di 2027 tingkat kemiskinan ditekan menjadi 6 sampai 6%, pengangguran terbuka 4,3 sampai dengan 4,87%, rasio Gini 0,362 sampai dengan 0,367%, indeks modal manusia 0,575, indeks kesejahteraan petani di 0,8,038, dan proporsi penggunaan lapangan kerja formal secara kali ini 0,1. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan program kerja prioritas nasional dengan beberapa pilar utama: 1 kedaulatan pangan, 2 kemandirian energi dan air, 3 pendidikan dan kesehatan, 4 hilirisasi dan industrialisasi, 5 infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, dan 6 terkait kekuatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan dengan didukung oleh program pendukung yaitu penguatan bidang pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan dan percepatan digitalisasi dan diplomasi ekonomi. Selanjutnya dalam kesempatan yang sama Bapak Presiden menjelaskan terkait dengan pengelolaan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini ada perubahan ketiga daripada PP 21 tahun 2026 menjadi PP 36 tahun 2023 yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, menerapkan devisa hasil ekspor sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memastikan kontribusi pelaku usaha ekspor dari sektor SDA dapat dioptimalkan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tujuan utama pertama mendorong pembiayaan pembangunan khususnya investasi dan hilirisasi sumber daya alam, kedua meningkatkan investasi dan kinerja ekspor untuk kegiatan pengusahaan pengelolaan sumber daya alam, kemudian yang ketiga untuk mendukung stabilitas makro dan pasar keuangan domestik. Definisi kebijakan tersebut di dalam PPT tersebut itu dalam memperluas pengecualian penempatan devisa hasil ekspor pada bank non hibah untuk sektor pertambangan, migas dan non migas, khususnya bagi mitra dagang yang memiliki perjanjian kerjasama perdagangan atau kesepakatan dan kesepakatan dengan Indonesia. Artinya Indonesia memberikan adalah eksportir sumber daya alam wajib memasukkan devisa hasil ekspor ke sumber daya alam 100% ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi
dengan tingkat kepatuhan 100%. Eksportir SDA wajib menempatkan DHE dengan referensi minimal 30% untuk industri migas dan 100% untuk industri non migas pada rekening khusus di SKI atau di rekening khusus untuk jangka waktu minimal untuk migas 3 bulan dan untuk non migas selama 12 bulan. Nah, kemudian pemasukan atau repatriasi penempatan intensi DHE SDA wajib dilakukan melalui malam barang. Jadi saya tegaskan kembali, intensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui malam barang. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%. Khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan DHE sektor pertambangan penempatan relasi sebesar 30% untuk minimal 3 bulan dan dapat ditempatkan oleh bank non himbara. Jadi bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan 30% untuk 3 bulan di bank non himbara. Insentif penempatan DHE sumber daya alam pembelian tarif PPh hingga 0% sesuai dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh oleh instrumen penempatan DHE SDA dibandingkan dengan instrumen regular yang kena pajak sebesar 20% sampai 20%. Regulasi ini akan berlaku pada 1 Juli 2026. Kemudian kebijakan kedua yang disampaikan Bapak Presiden tadi terkait dengan kebijakan ekspor atas komoditas sumber daya alam strategis. Kebijakan ini juga merupakan amanat dari pasal 33 ayat 3 di mana negara wajib mengontrol dan menguasai sektor penting, dan untuk itu pengaturan terkait pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis. Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPU 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah. Nah, terjadinya praktek misinvoicing atau under invoicing, yaitu perbedaan pencatatan ekspor impor antara kedua mitra dagang. Artinya pencatatan Indonesia berbeda dengan pencatatan dari negara yang menerima produk di Indonesia, tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan devisa, nilai tukar, serta validitas dan akurasi data perdagangan ekspor dan impor. Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis oleh pemerintah melalui BUMN ekspor yang ditugaskan, dan ini Pak Menteri Investasi Danantara sudah membentuk PT yang namanya Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, nanti Pak Menteri Investasi akan menjelaskan. Dan untuk kontrol pengawasan ekspor dan devisa ekspor komoditas strategis ini didorong untuk membangun validitas dan integritas data perdagangan, terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, kemudian dengan cadangan devisa yang lebih besar. Dan tentu dengan adanya Bapak Presiden tawar Indonesia dengan para buyer di luar negeri, sehingga stabilitas harga dan kepada market share dari pasar hasil ekspor, sehingga cadangan devisa berpengaruh terhadap transaksi berjalan. Kemudian data dan nilai dari volume ekspor
dengan lebih pasar dan menghilangkan praktek ilegal dan mendorong optimalisasi daripada penerimaan negara, pajak, biaya keluar maupun PNBP SDA. Penguatan posisi tawar eksportir ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga, kepastian pasokan ekspor, dan kelancaran pengiriman barang serta pembayaran ekspor. Adapun pengaturannya meliputi: 1. Pemerintah mengatur tata kelola seluruh ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor atau Badan Antara Sumber Daya Indonesia. Untuk tahap awal komoditinya akan dilakukan terhadap seluruh komoditas SDA strategis. Dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan melakukan penyesuaian terhadap transaksi ekspor antara eksportir dan pembeli atau pembayar di luar negeri. Tahap awal transisi ekspor melalui BUMN ekspor ini artinya transaksi ekspor masih dilakukan perusahaan dengan buyer. Sekali lagi saya katakan bahwa transaksi ekspor masih dilakukan oleh perusahaan dengan buyer, namun dokumentasi ekspor sudah dilakukan oleh BUMN dan Antara Sumber Daya Indonesia. Ini akan berlaku selama 3 bulan dan kita akan melakukan evaluasi dalam 3 bulan. Tahap berikutnya ekspor komoditas strategi dilakukan oleh BUMN ekspor. Artinya seluruh proses transaksi ekspor, kontrak, penerimaan barang sampai pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh dan Antara Sumber Daya Indonesia, dan ini direncanakan per 1 September 2012. Demikian saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menko Ekonomi dari THB. Konsolidasi ekspor adalah untuk memperkuat cadangan devisa untuk melindungi kekayaan negara dan dengan demikian bisa menguatkan rupiah. Masalah ini banyak yang di sisi yang lain rupiah kita tertekan juga karena aktivitas yang berlangsung. Berikutnya akan saya berikan ruang dan waktu untuk Bapak Menteri Keuangan Pak Purwayudi Sarwo. Silakan. Izin kita semuanya disampaikan oleh Pak Menko, jadi saya tidak ada yang baru, saya pikir saya kasih menjadi itu. Baik, terima kasih Pak Menteri Keuangan Pak Purwayudi Sarwo. Kesempatan berikutnya akan kami berikan ruang dan waktu kepada Bapak Menteri Investasi Pak Kosan Kosani. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama terima kasih Pak Menko, Pak Erlangga, Pak Budaya, Pak Kodari, Kepala Bakom, dan juga Bapak Ibu rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Sesuai tadi yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden dalam acara bersama-sama dengan anggota Dewan Pembina, kami dari negara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh Badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan. Yang pertama tadi sampai oleh Pak Menko, bernama PT dan Antara Sumber Daya Indonesia, dan mana kami ingin tekankan ini lebih pada transparansi transaksi, karena memang tadi disampaikan dan mungkin saya tidak mengulangi lagi, dalam kurun waktu yang sekian lama kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya underinvoicing dan overpricing terhadap komoditas kita. Nah, oleh sebab itu
dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance yang tinggi. Kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami harus menyampaikan bahwa semua transaksi yang berjual dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu. Pelaporan terlebih dahulu QQ secara komprehensif kepada kami. Dan tentunya kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan itu sudah mencerminkan nilai yang wajar sesuai dengan indeks pasar, indeks market yang ada di dunia. Jadi justru keberadaan kami ini membawa keterbukaan terhadap semua pihak secara menyeluruh, baik dari segi pembeli, penjual, sesuai dengan harga pasar yang ada. Karena kalau kita lihat dari data-data yang dimiliki juga oleh Kementerian Keuangan dan yang lain-lainnya, memang terjadi ada deposit di beberapa komoditas kita yang sudah berjalan cukup lama. Dan juga kemudian pada bulan awal Januari 2027 baru kami akan melakukan transaksi ini melalui platform kami, platform yang dari dan yang kami sudah serap, ya saya bilangnya itu platform multiple benefit to is heavy in arah dia. Jadi ini yang karena ini adalah dari hasil sumber daya Indonesia untuk dunia dengan membawa asas kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia seperti yang diamankan kepada kami. Dan tentunya kita akan membuat proses ini secara baik, secara terbuka, dan saya tahu karena ini adalah masih akan banyak pertanyaan. Oleh sebab itu kami pun memberikan waktu 6 bulan, 3 bulan, kemudian dievaluasi lagi sampai akhir tahun. Saya bilang tadi 6 bulan ya, saya tentang evaluasi selama datang. Nah, oleh sebab itu tentunya mekanismenya jadi dengan harus selama ini kalau kita lihat dengan banyaknya ada deposit dan juga operasi ini tentunya terutama Pak Menlu banyak dari segi perpajakan, dari segi royalti, dari segi devisa, bahkan ini mendistorsi perdagangan secara keseluruhan dalam segi data dan pelaporan. Nah ini yang ingin kita sempurnakan. Intinya yang ingin saya sampaikan ini adalah transparansi dari transaksi, dari segi volume, dari segi pricing, delivery, dan yang lain-lainnya. Itu yang ingin kita capai. Jadi dan ini kita tentunya akan melakukan dengan mekanisme yang baik dan yang benar, dan insya Allah ini juga lebih memberikan nilai tambah kepada kita semua. Mungkin secara awal itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Tentunya kita akan nanti sampaikan lagi ke publik lebih detail bagaimana mekanisme dari proses dan juga pemberian yang menyangkut komoditas sumber daya alam kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rosa. Jadi catatan pentingnya untuk teman-teman jurnalis dan juga para ekonom adalah ini tidak mengambil margin apapun dari perusahaan, ini hanya pencatatan dokumen.
Nah, dengan mendokumentasi, maka kita tahu kekayaan negara kita itu seberapa besar. Under invoicing itu untuk teman-teman mungkin yang belum familiar, kita dijual di sini di bawah harga internasional, kita jual ke luar negeri, ada affiliate kita di luar negeri, adalah negara S, itu dengan harga internasional. Kenapa di sini, di sana kita jual negara S ini menjualnya lagi dengan harga internasional? Karena realisasi laba di sana bisa jadi lebih tinggi kan, tax rate-nya lebih rendah. Nah, selisih itu kalau kita hitung dari tahun 1991 sampai tahun 2004, 15.400 triliun rupiah per tahunnya, bagaimana tadi pidato Bapak Presiden, 150 triliun US dollar, setara dengan 2.500 triliun rupiah. Kalau kita bicara defisit fiskal tahun ini 689 triliun rupiah, artinya 40% saja dari target itu kita capai, itu sebenarnya mudah-mudahan bisa balance budget dan itu bisa membantu secara struktural penguatan rupiah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Purbai sebelumnya. Bisa jadi rupiah kita jadi 12.000 kalau misalnya terjadi perubahan struktural dalam fondasi ekonomi. Berikutnya saya sampaikan ruang dan waktu, persilakan kepada Bapak Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, bos saya, host dari acara kita hari ini. Silakan Pak Ahmad Purbai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sebagai Kepala Bakom ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri Keuangan dan CEO dan Antara serta Bapak sekalian. Saya lihat ada Pak Suat, Pak Menkeu, atas kehadiran pada kesempatan kali ini. Sangat berguna, sangat penting untuk kita untuk memberikan penjelasan segera kepada media dan juga kepada para ekonom mengenai pernyataan dan kebijakan yang dibuat oleh Bapak Presiden tadi, sehingga tidak ada ruang spekulasi atau simpang siur yang justru akan merugikan kita semua. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman media, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyak sekali yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami di pemerintah sangat menyadari betapa penting pidato Presiden pada hari ini, baik pidato secara keseluruhan, karena ini adalah kerangka ekonomi makro Indonesia tahun depan maupun kebijakan-kebijakan yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden secara langsung. Karena untuk soal teknis keuangan sudah disampaikan oleh Pak Menko. Terima kasih juga Pak Rosan. Saya kira nanti jadi judul kita sendiri yang disampaikan oleh Pak Rosan karena nama BUMN-nya sudah ada dan nama sumber daya Indonesia. Singkatannya Pak Rosan? DSI, DSI, dan Antara Sumber Daya Indonesia. Karena itu saya memberikan bingkai saja yang lebih luas Bapak Ibu sekalian. Yang disampaikan, yang diputuskan oleh Bapak Presiden ini merupakan suatu upaya komprehensif untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia sekaligus juga memastikan agar sumber daya alam itu digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Angka-angkanya sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, sudah di-highlight tadi oleh moderator. Mohon maklum kalau moderator itu agak panjang sedikit karena moderatornya bahkan kita bikin ekonom Pak. Ya, kata Pak Menko Ekonomi ini subjek yang nggak boleh salah ya. Jadi yang jadi moderator juga harus ekonom. Presiden menjaga sumber daya alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia sangat komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir. Untuk kebijakan hulu kita sudah sering mendengar, kita sudah sering menyaksikan bagaimana penertiban dan penegakan hukum di sektor sumber daya alam sudah dijalankan dalam beberapa waktu terakhir. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden, ada Satgas KKH, penertiban kawasan hutan yang telah mengambil alih kembali hampir 6 juta hektar lahan kebun sawit. Dan uang yang disita oleh Kejaksaan Agung, tadi saya bicara dengan Kejaksaan Agung, kalau total sudah mencapai sekitar 45 triliun.
Jadi ini upaya Bapak Presiden untuk menjaga sumber daya Indonesia dan kekayaan Indonesia khusus besar-besar pembangunan di sektor hulu. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita menyaksikan, melihat, mendengar, menjaga kekayaan sumber daya alam menggunakan sebesar oleh Bapak Presiden. Beliau menemukan data dan informasi banyak, ada accounting, ada transfer pricing, dan praktek-praktek perekonomian lainnya yang merugikan bangsa Indonesia. Dan itu dihadirkan suatu upaya penertiban dan penegakan hukum terkait produk sumber daya alam dalam perdagangannya, khususnya pada hari ini sawit dan batu bara dan besi campuran yang selama ini mengalami masalah-masalah yang tadi sudah disampaikan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, untuk payung ya, penegasan sekali lagi bahwa kebijakan Bapak Presiden merupakan turunan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatur mengenai tujuan kita berbangsa dan negara. Ini sangat relevan adalah pertama Indonesia, yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum, di mana daya alam harus dimaksimalkan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat Indonesia. Adapun pasal 33 yang langsung terkait adalah pasal 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemampuan rakyat, serta ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, dan seterusnya. Demikian konteks besarnya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Badan Komunikasi Pemerintah. Berikutnya saya akan buka. Ada dua sesi. Klaster pertama untuk ekonomi. Pertanyaan pertama, nanti setelah saya tunjuk. Tolong disampaikan nama dan dari silakan. Siang Pak, saya Denny dari Jakarta. Ada beberapa pertanyaan Pak untuk Pak Osat. Dan mungkin si ada BUMN ekspor ini cuma sekedar pencatatan atau terjadi sumber revenue kayak misalkan ngambil fee atau mungkin harga dari transaksi ekspornya. Itu satu. Yang kedua, untuk penetapan harga ekspor sendiri mekanismenya akan seperti apa gitu. Dan tadi dibilang ini kan fase awal ya, fase stage gitu. Kalau misalkan nanti sudah berjalan, yang mungkin di tahun depan itu bakal di-expand ke komoditas apa aja kalau di tahun depan. Ya, begitu. Baik, dibagi. Selamat siang, saya kerja dari IDN Times. Pak, ini kan nggak ada margin yang diambil dari yang sumber daya Indonesia ya. Apakah nanti nggak ada tarif atau biaya tambahan yang harus diterima bayar dari komoditas yang dibeli? Terus nanti akan ada potensi dispute nggak sih Pak kalau ada kayak gini? Lalu Pak, ini yang sudah tercatat ya Pak, dan para sumber daya Indonesia ini di Dijen Aru, tapi statusnya itu masih swasta nasional. Nah itu apakah nanti akan diganti ke BUMN gitu Pak? Dan targetnya kapan? Terus kalau untuk tahap pertama kan masih pencatatan aja ya Pak untuk administrasinya. Apakah nanti akan cari bayar juga gitu Pak DSI? Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mas, silakan. Saya dari
respon pemerintah kan kekhawatiran para politisi kebijakan ini gimana? Ini kan kayak kebijakan aja yang udah dikoreksi. Ada target tangible kayak efek naik gitu apa pengenalan pajak gitu apa begitu berlaku secara full dan apakah pemerintah udah berkonsultasi sama dunia usaha dan responsnya? Ya, halo. Halo. Bagaimana boleh saya minta satu pertanyaan lagi dari teman-teman mediasi. So if you have any inquiries for universities, yeah, George, is it right? Yes, George. Please. Thank you very much. From EW. Gentlemen, may I ask, the President made quite clear that Indonesia could have made more profit when it comes to commodities like coal export and palm oil. I'm wondering, Indonesian investors in Indonesia already face some challenges like export bans or downstreaming obligations. Now, the pricing is also affected. Hinder investment and they're still very attractive from your perspective. Terima kasih banyak. Silakan Bapak Menteri, Menteri Koordinator, Menteri Koordinator bisa langsung jawab. Nanti sesi dua kita rekam. Ya, mungkin pertama, I think I answer your question that first for the natural resources, Indonesia have what we call comparative advantage. So the comparative advantage is depend on the country resources of the product. That's why most investment is looking into sectors like in natural resources. So government in the past we give facility including tax holiday. So I think with this control of the export price and volume, so actually the benefit of the country as well as for the investor, because there is in case of investor that there is a fault by the management of the investor. So with this kind of transparency, we avoid that. And as far as the critical mineral, Indonesia is one of the most attractive investment. Kemudian yang berikut terkait dengan produk lain sumber daya alam, kita akan terus evaluasi setiap 3 bulan, dan 3 bulan nanti kita akan merapatkan komoditi tambahan apa lagi yang masuk di dalam ekspor melalui BUMN. Selanjutnya terkait dengan corporate, Rosan silakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya tidak menjawab satu persatu, tapi saya menjawab secara keseluruhan. Pada dasarnya kita akan menghormati dan sedikit kontrak, jadi kontrak kita tetap hormati. Tapi pada dasarnya kita akan lihat apakah kontrak ini pricingnya itu benar sesuai dengan indeks yang ada. Ya, karena jangan sampai pricingnya well below indeks, kan kita bisa lihat indeks dunia itu kan kita bisa lihat sangat open ya. Nah, kemudian memang ini tentunya akan dilakukan oleh BUMN. Ini segera akan menjadi BUMN dan pada dasarnya untuk memang ini kan masa awal. Yang ini saya sampaikan begini, bahwa dengan adanya dan antara sumber daya Indonesia ini adalah bagaimana yang selama ini terjadi pelanggaran dan ataupun potensi pelanggaran baik dalam underinvoicing dan transfer pricing, yang dimana saya yakin para pemainnya, para teman-teman juga selama ini tahu. Nah, ini yang kita akan coba untuk reduce semaksimal mungkin. If possible, zero under invoicing, zero transfer pricing. Gitu. Dan oleh sebab itu kami pada fase awal ini ingin melakukan dan memahami secara komprehensif selama 3 bulan yang akan dievaluasi nanti
3 bulan lagi paling lama untuk mendapatkan data pemahaman secara baik dan benar. Ya. Itu yang pertama. Dan tentunya saya yakin untuk bayar dari luar, knowing bahwa sekarang akan jauh lebih transparan. Karena kalau tidak bayar luar, knowing ada transfer pricing, mereka kan juga akan terkena secara keseluruhan. Dan sebetulnya apa yang kita lakukan ini lain dengan OECD principles. Ini lain dengan OECD principles yang mana kita ingin menjunjung governance, transparansi, accountability dari semua ini sehingga tidak lagi terjadi potensi adanya uang gelap di sebelah saya. Uang gelap. Jadi istilah yang diperlukan adalah sesuai dengan OECD yang mana kita in the process to become OECD member. Ya. Jadi kemudian ya tentunya kami juga sangat terbuka, makanya dalam 3 bulan ini kami akan berkomunikasi secara terbuka dengan para asosiasi, dengan Kadin, Apindo, dan semua asosiasi lainnya untuk mendapatkan masukan agar kedepannya proses ini bisa mendapatkan pemahaman yang sama dan bisa berjalan dengan baik tentunya. Dan I think regarding the question about investment, our senior minister already mentioned it to you, but the most important is the rule of law in Indonesia, and we uphold the rule of law, and also at the same time, we are becoming more countries with keep improving our investment climate, and also at the same time, we want to make sure that it will all bring benefit to all the parties, not only for certain parties, but to all parties related to the whole transaction in Indonesia. Thank you very much. Saya mau nanya sedikit, Pak. Silakan. Do you speak Indonesian? You can use Indonesian, right? Saya mau ngomong bahasa Indonesia aja ya, boleh? Kan sebagian besar orang Indonesia yang saya mau bahasa. Jadi pertanyaan Anda tadi Indonesia untuk enggak menggambarkan kebijakan seperti ini. Saya akan berikut bisa pengen dapat profit sharing atau biaya memasukkan dari import tax yang sesuai dengan yang dilakukan. Dari Bapak Presiden hanya cerita ada imposi. Ketika ini bukan pertama beliau menceritakan itu di atas kabinet dan dikemukakan pun. Jadi begitu ada seperti itu, saya langsung datang ke NSW National Single Window yang dibawa Kementerian Keuangan. Itu semua impor data di situ. Tapi pada waktu itu saya tanya dengan jawab, saya ambil dan budaya Kementerian Keuangan bergabung di situ, kita buat namanya tim 10 itu mengelola KPI segala macam itu semua ya. Maka itu di industri misalnya sawit ada invoicing. Jadi saya pilih 10 perusahaan ekspor jasa CPO. Terus langsung cari mana CPO-nya, random ship by ship masing-masing perusahaan minimal 3 dipilih dan juga melakukannya. Jadi pokoknya jelas sekali yang kita lihat perusahaan Indonesia mengirimkan perusahaan Singapura walaupun namanya perusahaan asing tercapai siapa yang punya dia juga. Terus dia kirim ke Amerika karena perusahaan Singapura itu. Jadi kapalnya langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya, tapi berkatnya dimainkan di Singapura. Dulu kita tidak bisa deteksi karena kita tidak tahu di Amerika seperti apa pricingnya. Jadi saya pakai AI dan saya paksa anak saya mencari data importasi dan mereka juga rupanya ada perusahaan yang menjual data itu. Perusahaan itu di bawah SMP. SMP kan kredibel kan, jadi saya harap datanya kredibel.
Dan itu ship to ship, saya bisa ya, kalau kapal ini ke Singapura berapa, harganya berapa, misalnya ya. Terus saya juga bisa lihat kapal yang sama masuk ke Amerika dari sini sana, harga kapalnya sama, produknya sama, tapi pricingnya beda. Dari tiap perusahaan itu, rata-rata harga dari Amerika atau tujuan dibanding harga yang kita jual di Singapura itu 2 kalinya. Dari situ saya berikan setengah dari potensi pendapatan saya. Jadi Kementerian Keuangan saya rugi. Kalau saya masih dari income semangat dengan mengurangi jalan mata seperti itu. Jadi kalau saya kan dalam 10 perusahaan dan saya pernah bisa saya pilih 3 kapal jalan semuanya seperti itu. Dia berarti itu praktek yang belum menang. Sama juga kalau ekspor bagi orang India juga ada kesatuan tapi belum ada menerapkannya. Jadi kalau hanya sama kita kirim perusahaan Indonesia dengan Amerika tapi kirim juga dengan perusahaannya bisa dengan operasi dengan harganya dari sana diproses tapi yang Indonesia rugi dia orang kami juga di Indonesia rugi kecil selalu di situ saya juga rugi pajak penghasilan jadi saya rugi banyak lembaga yang membutuhkan presiden nanti untuk menghilangkan secara struktural potensi tadi kecuali yang tidak kemajuannya yang saya pikir kalau kemudian ada kemudian jadi itu tujuan utama. Jadi kalau anda tanya apa saya untung, saya untung banyak. Jadi ini keuntungan yang lebih banyak for the greater good yang memberikan efek sinyal positif bahwa kita akan berbenah. Dia akan disampaikan Pak Rosan bahwasanya institusi dan governance indicator has 6 governance dimensions: government effectiveness, political stability, regulatory quality, rule of law, voice and accountability, control of corruption. Semua itu terangkum dalam konsolidasi ekspor yang akan kita lakukan hari ini. Berikutnya untuk sesi ekonom, ya teman-teman saya ini, silakan diundang. Ada ekonom? Silakan jadi berikutnya di ekonom ada? Pak David, David. Berikutnya sebelah kiri ada? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin boleh karena wartawan satu lagi tadi beberapa kesempatan. Kalau ada yang ini jangan. Oh, nggak usah dipanggil, nggak usah dipanggil. Oke, baik. Banyak. Silakan. Pak Gede di sebelah kanan dari Bunda Baik. Terima kasih kepada moderator, saya hormati kepada Pak Gede dan sekalian media. Jadi sebenarnya melanggar itu sudah pernah menjadi seorang sejak tahun lalu bersama dengan Indonesia dan teman-teman. Itu waktu itu kami temukan bahwa setiap tahunnya itu sekitar 5 miliar dolar untuk berinvestasi. Itu sekitar 1.000 triliun. Jadi kalau kita menjadi 10%-nya itu step itu dalam investasi. Dan itu untuk kreasinya bila dengan yang mirip kita sudah dapatkan sekitar setahun itu 70 market. Jadi total 70 market. Itu mungkin kalau di ratio ada 1%. Tapi tadi saya dengar dari presiden bahwa ternyata nilainya lebih besar lagi. Bahkan 2.500 D, gitu kan. Artinya kalau kita ambil 10%-nya dengan 250, itu sudah 10%. Jadi ini langkah yang sangat bersejarah dan kami para ekonom sangat mendukung sekali pemerintah dan peningkatan agar diselenggarakan di Polda Provinsi Sulawesi. Ya, dari David dari Asosiasi Anasar Indonesia. Sudah dihitung belum Pak berapa potensi nanti pendapatan negara ini setelah badannya ada, dan kemudian kalau kita lihat dari market kan hari ini tadi sempat koreksi ya. Nah itu kira-kira bagaimana bisa komunikasikan dengan market kalau memang tidak akan mengaruh ke laba. Bahkan kalau saya lihat tadi ada under invoicing, ini kan berarti ada potensi juga penambahan untuk nanti laba. Jadi tidak di sini kan, tidak di Singapura. Itu saja Pak. Saya memang saya untuk mengkomentar kredit itu
kita belum menghitung potensi pendapatan orang. Saya akan asumsikan dulu karena satu dia sebetulnya kalau misalnya mendapatkan value dari penempatan. Terus yang kedua tadi potensi perusahaan Indonesia yang di bursa justru akan positif karena yang tadi profitnya ambil sama komen organisasi utamanya mungkin sekarang akan koreksi serangkaian di pemerintahan mereka. Kalau masalahnya profitabilitasnya masih double, enggak. Jadi ini kita positif untuk perusahaan yang besar. Jadi profitnya akan berlambung. Jadi kalau saya bilang sekarang buka siap-siap zero. Oke, sebenarnya jawaban saya sudah diambil. Tapi itu benar justru ini memang kalau biarkan marketnya apa kebetulan aja karena persepsi, tapi setelah ada fakta-faktanya dan juga dilihat lagi, ini justru akan membuat hal yang positif karena kalau dulu tadi sampaikan oleh Pak Menlu, the whole value-nya itu nggak captured on company side, tapi on the other side gitu. Jadi justru kalau dilihat dari sisi itu, ini menjadi lebih positif ya. Karena dan Pak Menlu juga sharing the number berapa banyak, more or less tadi sampaikan even from 20-30% adanya under pricing dan transfer pricing memang banyak cukup terjadi di seperti ini yang mana mereka juga kebanyakan sudah audit desain company. Jadi kayak ekspresi yang di awal bahwa hari ini mungkin key-nya adalah transparansi transaksi. Mungkin itu sudah saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menteri Nasional. Mungkin terima kasih tadi pada next tadi dukungan terhadap kebijakan ini, dan kebetulan hampir semua Filter Next teman-teman pemerintah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mbak. Berikutnya untuk perkenan para narasumber, apakah boleh diminta satu saja dan kalau tidak boleh, saya ikut saja. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tunggu dulu dong, jangan kabur dulu. Tunggu arah moderator dulu. Jadi hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Mudah-mudahan akan menjadi hari kebangkitan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi insaf soalnya gitu kan dari jadi aku ini haji dia haji suaranya kan dinosaurus tuh mau jadi cegat tuh. Woi, orang mau berangkat haji tuh dia siapa siapa nih mau kencing haji. Astagfirullahaladzim. Ya terus sudah ada ya, Bang. Ada.